Bapak Ismail Agia selaku boleh tepuk tangannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagaimana tauladan ini menjadi semangat kita semuanya, bagaimanapun kita sebagai hamba Allah yang diberikan tugas untuk sama-sama mensyiarkan agama Islam, tentu dengan hanya saling kita berkolaborasi dan saling kita bekerja sama untuk sama-sama berbuat kebaikan. Bahwa tidak ada yang namanya kita tidak bisa kecuali kita selalu berbuat kebaikan dan terbukti dan nyata dan mampu benar-benar memberikan amanah untuk melakukan beberapa kegiatan pengumpulan bantuan ini semata-mata untuk berbagi sesama dengan sesama muslim kita yang memang secara kondisi memang butuh bantuan, dan hanya dari kitalah kita sama-sama memberikan bantuan itu. Kemudian tadi cerita dari Pak Ismail luar biasa juga. Jadi ini dua tokoh ini saya tadi mendengarnya sangat hikmat sekali ya. Bapak di usia 70 tahun ini dengan sangat istiqomah, komit untuk sama-sama ibaratnya men-sharingkan ilmu yang dipunyai untuk kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu memang dibentuk dalam kegiatan pendidikan, baik tadi dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, tadi ada SMP berbasis pesantren ya, jadi SMP Pontren gitu ya, itu ingatnya saya seperti itu. Kemudian ada SMK yang memang berbasis keterampilan, dengan segala kondisi yang ada tetap semangat nih Pak Ismail Agia, dengan pengalaman beliau dulu di birokrasi, sekarang beliau turun langsung ke masyarakat menghadapi adik-adik tercinta dari madrasah hingga sampai ke SMK. Itu merupakan satu suri tauladan bagi kita semuanya, yang pada akhirnya memang hidup kita itu hanya semata-mata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting memang kita harus memberikan kebermanfaatan untuk lingkungan masyarakat di mana tempat kita tinggal. Saya kira memberikan ilmu agama khususnya kepada adik-adik, kepada masyarakat ini memang satu yang memang kita diberikan seperti ilmu yang bermanfaat Pak, seperti pohon yang ada buahnya seperti itu. Jadi saya lupa hadisnya, cuma saya ingatnya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ada ilmu yang pohon yang memberikan kebaikan kepada orang lain dan ada buahnya gitu kan. Yang tidak ada berbuahnya dia bermanfaat, apalagi ini ada berbuahnya, cuma saya lupa hadisnya apa seperti itu. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, jadi mohon izin Pak, sedikit mungkin saya mau menyampaikan tentang Jamkrindo, karena bagaimanapun perusahaan kami ini BUMN, Badan Usaha Negara, yang memang ditugaskan oleh pemerintah gitu Pak, didirikan oleh pemerintah untuk bersama-sama melakukan penjaminan kredit kepada UMKM Pak, kepada UMKM dan koperasi, kepada para pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia, seperti termasuk di kota Sorong seperti itu. Maka dari itu di dalam kegiatan kami memang kami ada di beberapa lokasi Pak, seperti itu Pak, termasuk di Sorong yang alhamdulillah hari ini memang saya sengaja 1 minggu yang lalu saya minta ke Pak Pinwil, saya mau staff Ramadannya di kota Sorong gitu kan, karena waktu tahun lalu kami udah di Jayapura, tahun ini kami minta di Sorong, dan nanti kita akan muter sekitar Makassar, kemudian Merauke, kemudian Manokwari, Jayapura dan Sorong. Kita akan selalu setiap tahunnya kita akan
akan selalu muter seperti itu. Dan sama lah tujuan kami juga tentu dari Jamkrindo pingin ada kiprah, pingin ada kehadiran di tengah-tengah masyarakat, juga pingin kenal juga dengan masyarakat, dan juga pingin ada perhatian kepada sektor agama, sektor pendidikan agama, kemudian sektor lingkungan, juga sektor pengembangan UMKM seperti itu. Itu sedikit saya sampaikan bahwa kehadiran dari PT Jamkrindo ini, Pak, jadi kami memang menjabatani untuk para UMKM dan koperasi untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses sumber permodalan melalui skema penjaminan. Mungkin Pak Ustadz sama Pak Ismail pernah mendengar istilah dulu ada, sampai sekarang ada program kredit usaha rakyat gitu kan. Jadi para UMKM, para pelaku usaha yang ada di Kota Sorong yang mana perlu mendapatkan akses permodalan atau akses pembiayaan untuk menjalankan usahanya, itu kan mendapatkan kredit dari perbankan seperti itu. Nah, di sini peran Jamkrindo itu memberikan menguatkan kepercayaan kepada pihak perbankan untuk memberikan kredit seperti itu. Sehingga Jamkrindo ini kami sebagai perusahaan penjaminan kredit kepada para pelaku usaha, kepada UMKM, dalam rangka untuk UMKM itu bisa menjalankan kegiatan usahanya seperti itu, Pak. Jadi memang peran Jamkrindo ini memang kami benar-benar sebagai pendamping, sebagai ikut serta pemberdayaan juga pengembangan kepada UMKM seperti itu. Nah, dalam rangka untuk mendekatkan kita kepada UMKM, kepada masyarakat, kita juga ada kegiatan-kegiatan yang memang berbasis TJSL, Pak, tanggung jawab sosial lingkungan, di mana itu adalah kegiatan yang harus kami lakukan, harus kami laksanakan, yang mana memberikan faedah kebermanfaat untuk masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya untuk di wilayah Sorong. Maka dari itu saya memang meminta kepada Jamkrindo Sorong untuk ikut proaktif, peran aktif juga di dalam pemberdayaan kepada UMKM, juga aktif di dalam pemberdayaan kepada masyarakat, juga aktif di dalam sama-sama untuk mengembangkan syiar agama melalui kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi kalau tadi Pak Muhammad cerita bagaimana berupaya untuk membuat satu kegiatan yang memberikan bantuan kepada jamaah ataupun kepada masyarakat sekitar sini, dan kami juga ingin ada ikut serta gitu kan. Dan nanti kami secara partisipatif, secara proaktif, kita juga akan melakukan kegiatan yang sama di setiap tahunnya seperti itu. 3, 1. Adek boleh cepat lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1.